Persilakan Dr. Insinyur Reni Safli Ces, Magister Arsitektur. Terima kasih kepada Pak Direktur yang sudah membuka sekaligus mengantarkan kita pada acara inti kita hari ini yang tentunya sudah ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari dua narasumber yang hadir pada hari ini. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk acara hari ini. Yang pertama-tama adalah tentunya yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Samratulangi, Ibu Profesor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumat, MSc DRA IPU ASEAN Eng, yang terhormat pimpinan dan Korprodi Pasca Sarjana yang berkesempatan hadir. Yang ketiga, kepada Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto, MSc Engineering IPU ASEAN Eng ACPE. Yang keempat, yang terhormat kepada Bapak Insinyur Budi Raharjo, MM IPU IAI, selaku narasumber kita yang pertama. Yang kelima, yang saya hormati juga Profesor Dr. Insinyur I Gede Widyatnyana Merati, DEA IPU, selaku narasumber yang kedua. Dan yang keenam, yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen, para praktisi keinsinyuran dan masyarakat umum yang saya lihat dari profil yang mendaftar telah meluangkan waktu untuk acara ini, serta adik-adik mahasiswa yang sudah berpartisipasi. Terima kasih atas partisipasinya. Sebagaimana telah disampaikan, webinar hari ini mengambil tema desain arsitektur dan bangunan tahan gempa, bertujuan untuk berbagi informasi dan melakukan pencerahan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang persoalan-persoalan teknik arsitektur dan kegempaan yang ditunjang oleh disiplin ilmu arsitektur dan teknik sipil. Topik ini sangat spesifik, namun saya lihat banyak sekali masyarakat awam juga yang berantusias untuk berpartisipasi. Selanjutnya perlu saya sampaikan beberapa ketentuan dari sesi pemaparan ini. Penyampaian materi dari dua pembicara dilakukan secara berturut-turut. Jadi masing-masing diberi waktu selama 30 menit. Selama pembicara memaparkan materinya, peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dan akan dijawab nanti setelah sesi tanya-jawab, setelah pemateri kedua menyelesaikan pemaparannya. Kemudian setelah kedua penyaji menyampaikan materi, akan dibuka kesempatan untuk tanya-jawab langsung melalui fitur raise hand. Jadi diskusi akan dilakukan setelah selesai pemaparan dari pemateri pertama dan pemateri yang kedua. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk pada sesi pemaparan pertama dengan memperkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Budi Raharjo, MM IPU IAI. Saya akan share CV-nya dulu. Bapak Budi Raharjo ini seorang arsitek yang lahir di Banjarnegara, Jawa Tengah, menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1983. Sejak menamatkan pendidikan arsitektur, beliau terjun secara konsisten dalam profesi rancang bangun pada dunia industri konstruksi. Berkarir di PT Enkona sejak 1984 Jakarta, memberi berbagai pengalaman dalam penanganan proyek perancangan bangunan dan kesempatan mengikuti sejumlah training dan pelatihan di bidang manajemen dan pemeliharaan bangunan gedung. Pendidikan S2 ditempuh dalam program Magister Manajemen Universitas Trisakti untuk menunjang serta melengkapi pengetahuan arsitektur dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Kejuruan Teknik Arsitektur pada Organisasi Persatuan Insinyur Indonesia dan juga sebagai Direktur PT Enkona
Engineering yang bergerak di bidang konsultan, khususnya bidang perencanaan bangunan dan lingkungan. Hari ini beliau ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh setelah berkecimpung di dunia industri tersebut selama puluhan tahun dan materi pemaparan yang bertema arsitektur dan bangunan tahan gempa. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Pak Budi untuk memulai sesi pemaparannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Ellen C. Kumaat, MSc, DA, IPU, SNE, Rektor Universitas Samratulangi. Yang saya hormati Dr. Insinyur Heru Dewanto, MSc, IPU, SNE, HCPE, Ketua Umum PII. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Markus Pelasut, MSc, IPU, Direktur Pasca Sarjana Universitas Samratulangi. Yang saya hormati Dr. Insinyur Audi Lumayar, MA, IPU, ASN, Prodi PSPPI Universitas Samratulangi. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Gede Widyatnyana Merati, DA, IPU, Guru Besar Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Yang saya hormati Dr. Insinyur Reni Syafrini, CES MA, Prodi Magister Arsitektur. Yang saya hormati Dr. Valeria Tewoi, STMT. Yang saya hormati seluruh yang hadir pada webinar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena izinnya kita hari ini diberi kesempatan untuk bisa berjumpa di ruang virtual ini. Yang kedua, terima kasih saya sampaikan kepada Universitas Samratulangi yang telah memberi kesempatan kepada Badan Kejuruan Teknik Arsitektur untuk ikut mengisi acara pada Disnatalis Universitas Samratulangi dan Pasca Sarjana Universitas Samratulangi. Kami mulai webinar pagi ini dengan judul Teknik Arsitektur dan Bangunan Tahan Gempa. Kurang geser. Mohon maaf, tidak ini ya. Tampilan dari slide-nya tidak penuh, kepotong. Mohon maaf, moderator. Terpotong, halamannya terpotong. Kurang ke kiri, kurang ke kiri. Ya, terlalu kecil. Aduh, potong lagi. Iya. Ini kemungkinan setting monitornya itu monitor besar ini. Setting monitor yang punya layar ini. Ya kami coba baca walaupun kecil sekali di sini ini. Outline ini terdiri dari prolog, dan kemudian kondisi lempeng dan sesar Indonesia, kerusakan bangunan akibat gempa, teknik arsitektur dan konsep bangunan tahan gempa, arsitektur tradisional dan gempa, tampilan arsitektur bangunan tahan gempa, proses desain teknik arsitektur, dan epilog. Next. Kami ambil prolog, ada dua. Yang pertama adalah pendapat dari Vitruvius dan yang kedua adalah dari Walter Gropius. Vitruvius adalah pengajar arsitektur atau guru arsitektur tertua yang cukup lengkap, yang bisa dicatat dalam sejarah sekitar 2000 tahun yang lalu, karena beliau hidup, nah ya bagus, ini segini cukup tampilannya, 80 sebelum Masehi sampai dengan 15 sebelum Masehi. Vitruvius menyatakan dalam The Architectura bahwa bangunan yang baik haruslah memiliki keindahan estetika atau venustas, kekuatan, firmitas, dan kegunaan atau fungsi jelas.
Arsitektur dapat dikatakan sebagai keseimbangan dan koordinasi antara ketiga unsur tersebut dan tidak ada satu unsur yang melebihi unsur lainnya. Di sebelah kanan ilustrasi bagaimana tuanya dokumen ini adalah menggambarkan Vitruvius sedang melakukan presentasi di depan Kaisar Augustus. Ya. Kenapa Vitruvius ini saya angkat? Karena kami di Badan Kejuruan Teknik Arsitektur merasakan bahwa pada pendidikan arsitektur sekarang, khususnya di S1, muatan-muatan engineering dan sains banyak yang memang dihilangkan sejak pemangkasan kurikulum yang lama dengan 168 SKS menjadi 144 SKS. Hal inilah yang sedang kami coba di Badan Kejuruan Teknik Arsitektur untuk digenapkan kembali. Kalau mungkin pada prodi S1 Arsitektur, kalau tidak mungkin pada Magister Arsitektur atau pada program studi program profesi insinyur pada PSPTI. Kami di Badan Kejuruan Teknik Arsitektur juga sudah melakukan pembicaraan dengan APTARI, Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, dan mereka menyambut baik usulan kami dari Badan Kejuruan Arsitektur. Bahkan Ketua APTARI yang dulu, Prof. Yandi, menyatakan bahwa sepakat bahwa dari penelitian yang dilakukan hanya 25% sampai 30% lulusan arsitek S1 yang berpraktek sebagai arsitek senior, selebihnya banyak yang bekerja di bidang engineering. Prof. Yandi mengatakan bahwa sangat zolim kalau saya hanya menyiapkan atau memberi bekal pada 25% ini tanpa memperhatikan yang 75%. Kemudian Ketua APTARI penggantinya, Prof. Aji, juga kebetulan dia IPM di PKT. Lanjut. Next. Gropius saya ambil dari tesis Ari M. Teju, pendiri Encona, pada saat mengambil S2 di MIT dengan judul Building a System H2. Gropius mengatakan bahwa the architect is in a very real danger of losing his grip in competition with the engineer, the scientist, and the builder, unless he adjusts his attitude and aim to meet the new situation. Jadi arsitek dikhawatirkan akan kehilangan grip di depan para insinyur yang lain. Ini berpuluh-puluh tahun yang lalu beliau mensinyalir apabila arsitek tidak mengupdate pengetahuannya dan tidak melihat situasi yang dihadapinya. Next. Kondisi lempeng dan sesar di Indonesia ini sebagai ilustrasi saja. Nanti Profesor Gede akan menjelaskan lebih detail tentunya karena beliau ahlinya. Saya hanya sebagai ilustrasi dari beberapa studi-studi untuk arsitektur, teknik arsitektur dan kegempaan. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia, mohon maaf yang tadi, berdampingan dengan India, Australian Plate, mulai dari barat Sumatera, selatan Jawa, sampai ke Indonesia Timur, sampai ke Irian Jaya. Lanjut. Kondisi lempeng dan sesar Indonesia, saya coba bacakan saja. Pusat Studi Gempa Nasional 2017 sumbernya. Di bagian barat Indonesia, proses penunjaman lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia di barat Sumatera mengakibatkan kejadian gempa dengan nilai magnitudo 8-9 seperti yang terjadi pada gempa tahun 2004 di Aceh 9,2, di Nias tahun 2005 8,7, di Bengkulu tahun 2007 8,5, dan di Mentawai tahun 2010 7,8. Gempa di Aceh tahun 2004 dinilai oleh National Geographic sebagai bencana alam terburuk urutan nomor 2 sepanjang masa, berdampak pada 14 negara, menyebabkan kematian 220.000 jiwa, 1,5 juta penduduk kehilangan tempat tinggal, serta kerugian ekonomi 10 billion USD. Adapun selatan Jawa, gempa yang terjadi di Pacitan tahun 94 7,8, Pangandaran tahun 2006 7,8 telah mengakibatkan gelombang tsunami dengan tinggi mencapai 20 meter. Lanjut. Kondisi lempeng dan sesar Indonesia seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rektor bahwa kondisi kita memang dilihat dari peta kegempaan, banyak pulau-pulau yang memang kondisinya jelek. Sebelah barat Sumatera, selatan Jawa, Sulawesi, kemudian Indonesia Timur sampai Irian Jaya.
warna coklat itu adalah percepatan di batuan dasar, di puncak batuan dasar angkanya 1,5 sampai 2. Itu seperti kelihatan di situ di barat Sumatera, selatan Jawa, Sulawesi dan Irian itu semua warna coklat. Dan kemudian ada beberapa yang melampaui di atas 2 itu biru, itu daerah Nias di sebelah barat Sumatera. Lanjut. Kerusakan bangunan akibat gempa. Ini foto-foto dari gempa Jogja, Bengkulu, dan Lombok. Secara umum kerusakan terjadi akibat dari soft story atau lantai lunak dan short column atau kolom pendek yang nanti akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Lanjut. Kerusakan bangunan akibat gempa terjadi, satu adalah kerusakan struktural, kemudian kerusakan struktural terdiri dari kerusakan kolom, dan yang kanan adalah kerusakan dinding geser. Lanjut. Kerusakan non struktural ada seperti kerusakan pekerjaan arsitektur, plafon, dan plumbing untuk utilitas. Lanjut. Kerusakan tanah kerangkat, tanah krek, kemudian likuifaksi seperti yang terjadi di Palu. Lanjut. Kerusakan bangunan akibat gempa. Penyebab umum kerusakan bangunan akibat gempa yang pertama adalah bangunan yang tidak didesain sesuai dengan kondisi seismik bangunan tersebut berada. Ini terjadi karena pemahaman kode yang terbaru kurang sosialisasi sehingga menggunakan kode lama yang sudah tidak berlaku. Kesalahan analisis perilaku dinamis bangunan terutama pada bangunan irregular. Ini akan kami singgung banyak sekali masalah irregular dan regular di bawah, karena itu adalah bagian yang merupakan pedoman bagi arsitek dalam merancang. Lanjut. Next. Next bro. Yang kedua adalah kualitas material dan pelaksanaan. Kerusakan juga terjadi karena kualitas yang jelek dan karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan gambar yang ada ataupun karena kelemahan dalam pengawasan. Seperti contoh yang di kanan kelihatan sekali, di situ ada pipa air masuk ke dalam kolom struktur. Jelas ini akan mengurangi dimensi dari kolom struktur dan mengurangi kemampuan struktur itu dalam menahan gaya-gaya yang ada. Lanjut. Tingkat lunak atau short story itu satu kondisi di mana satu atau dua tingkat itu lebih lunak daripada tingkat-tingkat yang lain, sehingga pada saat terjadi gempa lantai-lantai yang lunak ini akan paling mengalami kerusakan. Lanjut. Tingkat lunak terjadi karena yang satu adalah shape and strong atau store due to masonry infill. Jadi ada lantai-lantai di atas yang masif dengan bata ataupun struktur-struktur yang masif, di mana lantai satunya atau ground floor-nya kosong. Kemudian disebabkan juga yang kedua adalah karena kolom di bawah jauh lebih panjang daripada kolom-kolom di atas. Yang ketiga disebabkan oleh tidak menerusnya gaya-gaya di kolom di atasnya, kemudian dipindahkan melalui balok transfer. Lanjut. Sedangkan short column adalah suatu kondisi di mana kolom terpotong terjepit oleh dinding sehingga menyisakan kolom bebas yang lebih pendek. Jadi ketika terjadi gempa, seharusnya simpangan itu diterima oleh seluruh kolom, misalnya kolom sepanjang 4 meter. Namun karena kemudian diisi oleh dinding, sisa kolom mungkin tinggal sekitar 80 cm sebagai bottleneck biasanya, sehingga ketika terjadi penyimpangan, maka penyimpangan itu hanya ditahan oleh sisa kolom tersebut. Disitulah biasanya terjadi kerusakan yang cukup berat. Yang kedua terjadi karena peletakan bangunan di suatu kontur yang tidak rata, kontur yang miring. Ada satu sisi di mana kolomnya lebih pendek daripada kolom di sisi yang lain. Ini juga akan menyebabkan efek short column. Short column ini bisa diatasi dengan cara meneruskan kolom pada sisi yang pendek tersebut ke dalam tanah sepanjang kolom yang di sisi depannya atau di sisi yang lainnya,
Kemudian kolom itu diberi casing sehingga terjadi pergerakan lateral. Kolom itu juga bisa bergerak mengimbangi kolom-kolom yang lain. Lanjut. Ini contoh kerusakan akibat short kolom, biasanya di daerah-daerah vulkanik di teknik arsitektur. Lanjut. Ketiadaan dilatasi. Dilatasi berguna untuk menghindari kemungkinan settlement yang tidak seragam pada bangunan panjang. Ada yang bilang 30 meter, ada yang bilang lebih dari 30 meter, sekitar 50 meter. Akibat kondisi daya dukung tanah yang berbeda-beda. Dilatasi berguna untuk menyederhanakan konfigurasi irregular menjadi relatif reguler, sehingga diharapkan respon bangunan terhadap gempa menjadi jauh lebih baik. Lanjut. Ektorsi puntir terjadi akibat pusat massa dan pusat kekakuan tidak berimpit atau eksentrisitas. Hal ini biasanya terjadi pada bangunan dengan konfigurasi irregular atau tidak beraturan. Bentuk bangunan irregular menimbulkan torsi yang berakibat pada konsentrasi tegangan di tengah bangunan. Lanjut. Kemudian, langgam bangunan juga berpengaruh terhadap kerentanan bangunan terhadap gempa. Yang pertama adalah langgam bangunan arsitektur modern. Kolom bebas, kolom tinggi atau pilotis, dengan mengangkat bangunan di atas tanah dengan kolom pilotis, sehingga memberi kesan melayang bangunan terhadap sekitarnya dan kesan mengalir. Desain bangunan seperti ini dapat menimbulkan soft story akibat perbedaan kekakuan yang drastis lantai atas dan bawah. Free design of the ground plan and free design of the facade, dan menghapus dinding masif pada lantai dasar dan dibiarkan terbuka dan bebas, serta biasanya menggunakan dinding kaca seperti pada lobi hotel, bank. Dampaknya sama dengan di atas, yaitu short story. Lanjut. Ini ilustrasinya. Yang paling kiri adalah karya arsitektur dari Le Corbusier, Villa di Savoy. Ya, Villa di Savoy. Corbu memang cenderung mengangkat ground floor ke atas dengan tujuan agar bisa memasukkan outdoor menjadi bagian dari indoor. Jadi outdoor mengalir ke dalam indoor. Namun efek dari konsep ini dilihat dari sisi seismik bangunan, maka ini menyebabkan soft story. Kemudian yang di tengah ini juga demikian. Ada dua lantai yang dibebaskan dari struktur-struktur yang lebih rigid. Free design of the ground plan dan the facade pada lantai dasar dan lantai satu. Ekspos kolom-kolom langsing untuk pemeriksaan monumental pada bangunan kembali meningkatkan potensi soft story pada kolom tersebut. Pada bagian tengah, lantai ground dan lantai satunya dibebaskan dari struktur yang lebih masif. Kemudian diisi dengan kaca-kaca, ini juga bisa menimbulkan efek soft story. Kemudian bagian paling kanan adalah mengangkat bangunan untuk pemeriksaan monumental dan layang. Ini menimbulkan efek soft story juga. Ini pada bangunan keuangan kalau desa. Lanjut. Langgam bangunan arsitektur postmodern. Bentuk bangunan yang kembali simetris hingga mengurangi risiko puntir bangunan akibat gempa. Bidang masih berfungsi sebagai dinding desa. Jadi pada bangunan postmodern, bangunan ini secara konsep lebih ramah terhadap kegempaan karena bangunan postmodern biasanya simetris dan banyak bidang-bidang masif yang bisa dimanfaatkan sebagai dinding geser. Lanjut. Lanjut. Arsitektur dikonstruksi. Bangunan dengan arsitektur dikonstruksi cenderung seismik. Untuk menjadikannya seismik resisten, bangunan dengan langgam ini membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga jika diterapkan pada bangunan low atau middle budget sangat berisiko. Sebagai contoh, biaya bangunan museum Louis Vuitton yang keenam, ini pemiliknya adalah Louis Vuitton dan arsiteknya adalah Frank Gehry. Parameter perseginya kalau saya hitung itu sekitar 105 sampai 119 juta rupiah per meter persegi. Jadi biaya bangunan tertinggi di Jakarta itu paling tinggi barangkali sekitar 15 juta per meter persegi. 10 jutanya sudah bagus. Jadi bisa dibayangkan sampai 10 kali bangunan termahal di Jakarta. Kenapa demikian? Karena untuk menjadikan bangunan ini menjadi seismik atau tahan gempa dibutuhkan biaya besar karena bangunan yang irregular tersebut.
Lanjut. Ini sebagai ilustrasi kelihatan sekali betapa irregularnya bangunan Museum Los Piton. Ya. Untuk membuat bangunan ini menjadi tahan gempa, strukturnya butuh biaya yang sangat mahal. Lanjut. Kemudian ada lagi yang berpengaruh adalah material bangunan. Hal yang paling mempengaruhi besar kecilnya gaya gempa yang datang pada bangunan yaitu kondisi seismik suatu tempat dan berat bangunan. Jadi gabungan antara kondisi seismik zona yang tinggi gempa dan berat masa bangunan akan menyebabkan kondisi yang optimum untuk kerusakan. Lanjut. Kemudian rooftop swimming pool. Peletakan kolam renang di bagian rooftop akan menimbulkan potensi P delta effect dan torsion effect. Jadi ada kecenderungan meletakkan kolam renang di rooftop di bagian atas. Tidak masalah apabila itu didesain pada daerah-daerah yang zona gempanya rendah. Namun apabila itu didesain pada bangunan pada suatu zona yang gempanya tinggi, apalagi letaknya tidak sentris, maka itu akan sangat berbahaya dan tidak disarankan. Lanjut. Rooftop swimming pool, lanjutan yang tadi. Peletakan kolam renang di atap gedung bertingkat lebih besar dari 3 lantai akan menimbulkan potensi P delta effect atau efek penulung, dan peletakannya jika tidak merata pada suatu lantai akan menimbulkan efek torsi atau puntir. Hal lain yang mungkin tidak pernah terbayangkan arsitek dalam mendesain kolam renang di rooftop, terutama yang berada di pinggir bangunan, bahwasanya akibat goyangan gempa air dari kolam renang bisa keluar dan menimpa orang di bawahnya. Tidak direkomendasikan peletakan kolam renang di rooftop pada bangunan middle rise dan high rise di zona rawan gempa. Lanjut. Ini ilustrasi dari konsep yang tadi. Kelihatan sekali apabila ada air jatuh. Kalau air jatuh 1 meter kubik, bisa dibayangkan berat massa aslinya 1 ton, kemudian dikalikan dengan gravitasi dan ketinggiannya, sehingga cukup mematikan. Lanjut. Modul bangunan. Modul bangunan juga berpengaruh pada bangunan dan hubungannya dengan kerentanan terhadap gempa. Ada beberapa bangunan dengan modul yang memang mengundaki suatu bentang lebar, misalnya untuk bangunan surau serbaguna, di mana itu biasanya kebanyakan diletakkan di lantai ground floor. Itu akan menimbulkan adanya balok transfer yang menahan beban-beban dari kolom-kolom di atasnya. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi kami menyarankan bahwa bila kita mengendaki bangunan-bangunan dalam bentang lebar, seyogianya diletakkan di bagian atas, paling atas, bagian rooftop, sehingga dia di atas ruang itu adalah kuda-kuda yang memang disiapkan untuk bentang lebar. Lanjut. Bangunan irregular. Kebiasaan dalam mendesain tata ruang lebih dahulu kemudian menentukan model strukturnya merupakan salah satu faktor terbentuknya irregularitas modul struktur. Pada slide terakhir nanti akan kami sampaikan bahwa insinyur arsitek atau arsitek mestinya dalam mendesain suatu ruang juga bersama dengan itu sudah berpikir tentang modul struktur dan bahan-bahan struktur yang akan dipakai. Lanjut. Ini sama juga modul desain bangunan yang irregular. Selain itu, bentuk bangunan irregular juga bisa menghasilkan susunan modul struktur yang tidak beraturan yang dapat mengakibatkan konsentrasi gaya gempa pada elemen-elemen struktur tertentu. Lanjut. Teknik arsitektur dan konsep bangunan tahan gempa. Jadi ada beberapa konsep arsitektur sederhana untuk bisa menghasilkan bangunan yang tahan gempa. Yang pertama adalah simplisitas struktural. Pada sistem struktur yang simpel dengan mudah dapat diidentifikasi jalur rupanya dan elemen struktur sampai dengan fondasi. Jadi tidak melalui balok-balok transport, diupayakan tidak melalui balok-balok transport. Lanjut. Kemudian konfigurasi geometri horizontal yang baik. Bisa dilihat sini ada beberapa bentuk-bentuk yang tidak disarankan dan bentuk-bentuk yang disarankan. Baik, contoh paling kanan ini adalah hubungan antara tower block dan podium block. Untuk tower block dan podium block pada bangunan-bangunan high rise seharusnya
strukturnya tidak dijadikan satu atau dibikin dilatasi, atau apabila memang dijadikan jadi satu, maka struktur penyangga atau kolom-kolom di podium blok dibikin lebih fleksibel. Kolom-kolom struktur dari tower block dibikin menerus langsung ke pondasi. Next. Struktur cukup kaku, thickness. Hindari kolom pendek, short kolom karena gaya geser yang datang dan lebih kapasitasnya, tidak sampingan di atas. Lanjut. Hindari balok dengan bentang lebih lebar dari 20 meter yang dapat menyebabkan vibrasi vertikal dan variasi tegangan pada balok yang tidak sama bentang. Distribusi massa kekakuan arah vertikal. Lanjut. Diafragma yang kompak. Lantai bangunan adalah elemen struktur penerus dari gaya lateral. Karena kebutuhan tertentu pada daerah mezanin, kemudian pada daerah core biasanya dibikin lubang atau daerah, artinya bahwa lantai bangunan tidak menerus sampai ke pinggir. Disarankan agar pada daerah-daerah yang terbuka tersebut diteruskan dengan kolom dengan baja ataupun dengan grid beton, sehingga seluruh gaya lateral yang terjadi akan diteruskan oleh lantai tersebut ke dinding-dinding di pinggir, ke struktur rangka maupun ke dinding geser. Lanjut. Waktu 5 menit lagi boleh Pak Budi? Aduh, masih banyak gimana ya? Masih banyak, ya. Siap. Mohon dilanjutkan, barangkali kalau nanti ada diskusi yang kami waktunya habis bisa diteruskan tertulis kami barangkali gitu. Dari aktivitas struktur ini domain dari structural engineer. Lanjut. Batasi kompleksitas dengan dilatasi sudah, lanjut. Batasi deformasi dan kerusakan bangunan dengan sistem penahan gaya lateral terdiri dari 3 dinding geser, sistem rangka dan bracing. Lanjut. Dapat cepat aja. Kita manfaatkan dinding geser diteruskan ke arah piston. Ini akan mengurangi penyimpangan yang terjadi di atap bangunan apabila di puncak bangunan apabila terjadi gempa. Bisa dibandingkan dengan ketinggian yang sama, maka deltanya akan lebih kecil apabila kita meneruskan dinding geser ke arah piston. Lanjut. Bis isolator. Konsep bangunan dengan bis isolator adalah meminimalisir pengaruh getaran-getaran gempa yang terjadi pada struktur bangunan dengan gedung bertingkat, yaitu dengan fondasi, sistem peredam pada fondasi yang biasanya dibikin dari karet, rubber, dan steel. Lanjut. Penahan gaya lateral aktif ini fluid viscous shear damper, suatu alat yang digunakan untuk meredam sebagai gaya dinamis yang bekerja pada sebuah struktur seperti beban gempa, beban angin, dan beban getaran mesin. Lanjut. Third mesh damper atau pembulung, sebuah alat kontrol yang terdiri dari sebuah massa, pegas, dan peredam yang berhubung dengan struktur utama yang bertujuan mengurangi getaran dinamik yang disebabkan oleh beban angin atau beban gempa. Contohnya di Financial International Taipei, tinggi 632 meter, beban pendulum 800 ton dipasang di lantai 88. Lantai adalah 111 lantai. Lanjut. Room column beam, jadi kolom lebih kuat dan daripada balok. Ini selalu dipakai oleh teman-teman dari struktur engineer. Lanjut. Ini mekanisme yang terjadi apabila dibalik, apabila kolomnya lebih kuat apabila kolomnya lebih lemah daripada baloknya. Bangunan akan runtuh dan tidak memberi kesempatan orang keluar. Lanjut. Nah, ini di skip aja, skip. Lanjut. Kemudian sampai pada arsitektur tradisional dan gempa. Untuk arsitektur tradisional kami ambil 3 contoh, yaitu bangunan di Nias, Joglo di Jawa, dan bangunan pagoda di Jepang. Arsitektur tradisional Nias, bentuk bangunan tradisional seperti ini, di mana di bawahnya ada struktur bracing. Ini sudah teruji berkali-kali oleh Gua Besar Nias dan selamat. Bangunan tradisional yang selamat dari terpan berkali gempa besar berkat struktur silang bracing pada lantai dasar. Lanjut. Kemudian pada arsitektur tradisional Jawa Joglo, struktur utama tengahnya terdiri dari 4 soko guru dan di atasnya ada tumpang sari yang merupakan balok pertumpuk. Balok pertumpuk ini memang secara filsafat di Jawa adalah untuk melambangkan tingkat
daripada pemiliknya semakin tinggi tingkatnya, maka balok bertumbuhnya akan semakin besar. Namun dilihat dari sisi struktur arsitektur, ternyata menurut penelitian yang ada, balok bertumbuk ini akan berfungsi sebagai pendulum pada saat gempa terjadi. Balok ini akan menarik massa kembali ke tengah apabila terjadi goncangan gempa. Lanjut. Kemudian masuk pada arsitektur tradisional Jepang, pagoda di Fujiyoshida berkali-kali terpal gempa besar dan masih utuh. Lanjut. Ini karena beban di puncak kuil dan kolom tunggal yang nanto di pusat bangunan yang mereka sebut symbiotization berperan sebagai pendulum yang menarik massa bangunan ke posisi semula ketika gaya gempa berhenti. Lanjut. Teknik arsitektur pagoda tradisional Jepang symbiotization diadopsi pada bangunan modern Tokyo Skytree tinggi 634 meter. Lanjut. Core di tengah terpisah dari struktur sekeliling pada Tokyo Skytree itu mengadopsi teknik pada pagoda tradisional Jepang. Lanjut. Tampilan arsitektur bangunan tahan gempa. Arsitektur bangunan di daerah yang rawan gempa sudah sepatutnya tampil dengan bentuk yang mencerminkan bangunan ramah gempa, di samping sifat dan kapasitasnya yang tahan gempa. Lanjut. Ini contoh tampilan arsitektur yang tahan gempa. Tampilannya tahan gempa dan sifat dan kapasitasnya juga tahan gempa. Lanjut. Ini sama, yang paling kanan yang paling terkenal belum lama ini adalah Fitness Stadium di Cina. Ini dibikin untuk mengakomodasi permintaan dari pemerintah Cina untuk membuat satu stadion yang tahan gempa, karena ini dibuat pada saat belum lama gempa besar terjadi di Cina. Lanjut. Tampilan arsitektur dan bangunan tahan gempa. Struktur sebagai elemen arsitektur. Ini jembatan Millau Viaduct, arsitek Norman Foster. Jadi arsitek menampilkan struktur-struktur sebagai elemen estetis. Lanjut. Ini salah satu karya engineering mencoba untuk menampilkan struktur sebagai elemen arsitektur juga. Lanjut. Dinding geser ditampilkan sebagai elemen estetika arsitektur. Ini engineering, Wisma Bumi Putra. Lanjut. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dinding geser dan ditampilkan sebagai elemen estetis. Kemudian yang sebelah kanan adalah kedutaan Rusia, engineering. Ini sama konsepnya, dinding geser ditampilkan sebagai elemen estetis. Lanjut. Kemudian proses desain teknik arsitektur. Kami sampaikan di sini bahwa seorang arsitek engineer yang biasanya juga seorang arsitek merangkap sebagai arsitek engineer dalam mendesain satu bangunan juga harus sudah berpikir tentang bagaimana modul strukturnya ketika dia mendesain ruang-ruang. Lanjut ke bawah. Kelihatan sekali di sini di contoh di hanggar 2 pada kita mendesain ruang untuk wing 737, kemudian kita akan coba kaji seperti apa struktur yang nanti melindungi bangunan tersebut, dan konsep-konsep strukturnya, bahkan sampai dengan constructability-nya. Ini dibuat oleh insinyur arsitek. Ya tentunya pada saat perjalanannya nanti akan meminta pendapat atau masukan dari struktur engineer, karena memang konsep bangunan arsitektur adalah konsep yang harus dikerjakan bersama seperti yang disampaikan oleh Ibu Rektor tadi. Masing-masing berbagi peran. Lanjut. Ini juga salah satu contohnya, ini adalah sketch-sketch dari insinyur arsitek. Lanjut. Epilog, sampai pada epilog. Kami sampaikan ada 3 epilog. Yang pertama adalah dari Frank Lloyd Wright. Sebuah bangunan harus tampak tumbuh dengan mudah dari situsnya dan dibentuk agar selaras dengan lingkungannya sesuai alam yang terwujud di sana. Jadi menurut kami, apabila di Indonesia alam kegempaan sangat mendominasi, maka hendaknya bangunannya adalah yang sifat dan kapasitasnya tahan gempa, juga tampilannya adalah bangunan tahan gempa. Yang kedua dari BKT Arsitektur PII, arsitek, insinyur arsitek berbagi peran dengan insinyur struktur dan ahli gempa dalam menciptakan bangunan arsitektur yang ramah gempa. Arsitek, insinyur arsitek harus belajar dari kearifan lokal, arsitektur tradisional yang mensikapi kekuatan alam dan gempa dengan selaras. Yang terakhir adalah dari Eko Prawoto, arsitek senior yang banyak mendesain dengan memperhatikan aspek-aspek lokal wisdom
menyatakan bahwa mereka menyikapi gempa dengan tidak melawan alam, tetapi berdamai dengannya. Konstruksinya fleksibel, bisa berayun, sambungan-sambungannya pun lentur. Di dunia bela diri, ada karate dan aikido. Arsitektur tradisional mungkin seperti aikido. Demikian kata Eko Pramono. Lanjut. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Budi Raharjo, menarik memang materinya. Kalau boleh saya simpulkan, ada 4 hal pokok yang disampaikan oleh beliau, bahwa memang pengetahuan arsitek mulai berkurang sejak dikuranginya kurikulum dari 180-an menjadi 140. Jadi pengetahuan dari Vitruvius itu hanya fokus pada estetika dan fungsi dan mengurangi teknologi kekuatannya, bercerita tentang kekuatan. Kemudian yang kedua, poin yang saya bisa tangkap adalah biaya struktur untuk antisipasi gempa itu cukup mahal. Yang ketiga, teknis-teknis peredaman gempa tadi sudah disampaikan dengan banyak contoh-contoh ya. Sebetulnya itu bisa dipelajari ya sebetulnya, tetapi kelihatannya mahasiswa sekarang itu sudah mulai cari praktis begitu Pak. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang arsitektur tradisional yang memang sudah terbukti kehandalannya terhadap gempa ya, itu perlu menjadi pertimbangan penting untuk para arsitek terutamanya yang sudah mulai melupakan masalah-masalah yang bersifat teknis. Sampai saat ini saya lihat di kolom chat belum ada yang bertanya kecuali meminta materi. Jadi nanti materinya akan kita usahakan dari panitia untuk di-share di email masing-masing. Mudah-mudahan panitia sudah menyiapkan hal yang diminta ini. Ya, saya Bu Reni mau nanya. Belum Pak, belum boleh. Nanti di sesi kedua Pak ya. Pak Reni mohon maaf. Silakan mendatang, tetapi kita masuk dulu pada pemaparan yang kedua, yaitu dari Profesor Dr. Insinyur I. Gede Widiatnyana Meranti, DEA IPU,